Mengenal 3 pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Timur di saat peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini Sabtu 17 Agustus tahun 2024, seluruh rakyat Indonesia bersukacita merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sambil merayakan hari ulang tahun kemerdekaan tersebut, kita semua patut dan wajib mengenang jasa ribuan bahkan jutaan para pendahulu kita yang sudah berjuang hingga mengorbankan nyawanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka semua adalah pahlawan, baik pahlawan yang dikenal maupun pahlawan yang tak dikenal. Mereka semua berasal dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak putra dan putri yang dengan heroik berjuang mengusir penjajah. Mulai dari Pulau Timor, Sumba, Alor, Rote, Sabu, Lembata, Solor, Adonara, hingga Pulau Flores. Mereka semua adalah pahlawan, baik pahlawan yang dikenal maupun pahlawan yang tak dikenal. Hari ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita melihat bersama profil singkat 3 sosok putra Nusa Tenggara Timur yang sudah diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional. 1. Profesor Wilhelmus Zachariah Johannes. Wilhelmus Zachariah Johannes lahir di Termanu, Pulau Rote pada tanggal 16 Juli tahun 1895. Setelah menamatkan sekolah Melayu di Kupang, dengan bantuan seorang guru Belanda yang bernama Cornelis Frans, W.J. Johannes melanjutkan sekolahnya ke Europes Legere School atau ELS di Kupang pada tahun 1905. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Sofia dan mendapat gelar Indice Arts pada tahun 1920. Setamatnya dari Sofia, Wilhelmus memulai karirnya sebagai dokter. Pertama-tama ia ditugaskan di sebuah rumah sakit di Palembang, dan di tempat itu ia menderita sakit yang mengakibatkan lumpuh di kedua kakinya. Setelah 9 tahun berdinas di Palembang, W.J. Johannes kemudian dipindahkan ke Batavia hingga diangkat sebagai asisten dokter B.K. van der Plaats, yaitu seorang guru besar radiologi. Pada tahun 1935 pada bulan Juni, W.J. Johannes dipindahkan ke Semarang dan mengembangkan bagian radiologi di rumah sakit tersebut. Setahun kemudian, ia dipindahkan kembali ke Jakarta sebagai dokter di bagian radiologi hingga tahun 1939. Sejak itulah ia dikenal sebagai ahli radiologi Indonesia yang pertama. Setelah masa kemerdekaan, Johannes kemudian diangkat menjadi guru besar pada Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia bagian kedokteran yang kemudian kita kenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1951. Tahun-tahun awal perjalanan sejarah Universitas Indonesia tidak terlepas dari peran Johannes sebagai pengganti rektor yang pertama, yaitu Insinyur Surahman Cokro di Suryo. Pada tahun 1952, Johannes diberi tugas belajar ke Den Haag, Belanda selama 5 bulan. Dalam masa tugas belajar ini, ia mendapat serangan jantung
hingga meninggal dunia pada 4 September tahun 1952 dalam usia 57 tahun. Jenazahnya kemudian dikirim dengan kapal dari Belanda dan tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 24 November tahun 1952 dan dimakamkan kembali di pemakaman Jati Petamburan, Jakarta Pusat pada 26 November 1952. W.J. Yohanes kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 6 /TK/1968 tertanggal 27 Maret 1968 atas jasanya di bidang kedokteran. Nama W.J. Yohanes kemudian diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan nama kapal milik TNI Angkatan Laut, yakni kapal Wilhelmus Zakaria Johannes. 2. Ishak Hurudoko. Ishak Hurudoko atau Iha Doko atau Cak Doko lahir di Pulau Sabu pada tanggal 20 November tahun 1913. Cak Doko kemudian meninggalkan tempat kelahirannya setelah menamatkan sekolah desa selama 3 tahun. Tujuannya adalah Pulau Timor, dan di sanalah Doko kecil melanjutkan cita-citanya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Dari Kupang, Pulau Timor, Doko mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Mulo di Ambon, dan akhirnya berhasil pula mendapatkan beasiswa ke HIK Bovenbou di Bandung. Di kota Bandung, tempat ia menuntut ilmu inilah bersama pemuda Herman Johannes dan beberapa pemuda lain yang menjadi mahasiswa Teknise High School, memimpin para pemuda dan mahasiswa se-daerah dalam De Timores Jongeren. Di sekolah ini pula ia berkenalan dengan pemuda Abdul Haris Nasution yang menjadi adik kelasnya. Hubungan ini konon tetap berlanjut di waktu kemudian, di mana masing-masing sudah melaksanakan tugas sebagai abdi negara Republik Indonesia. Pada tahun 1937, Cak Doko menamatkan sekolahnya dan ditempatkan sebagai guru muda pada Openbers Second School di Kota Kupang, ibu kota Keresidenan Timor. Dengan moto memerangi kemiskinan dan ketertinggalan melalui pendidikan, Cak Doko banyak berhasil membimbing kader pendidikan di daerahnya. Ia pun aktif dalam politik dengan membentuk sekaligus menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timor yang berasaskan nasionalis atau kebangsaan dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Ketika Jepang mendarat di Pulau Timur pada tahun 1942, sekolah-sekolah ditutup dan Cak Doko diangkat sebagai kepala Bunkyo Kakari atau pengajaran atau pendidikan di kantor Mansebu. Selama pendudukan Jepang, Cak Doko tetap mempelopori perjuangan Indonesia merdeka melalui surat kabar Timor Suho yang diasuhnya, dan sebagai pejabat dan jurnalis yang dengan bebas dapat berhubungan dengan Kampetai atau polisi militer Jepang, Cak Doko menggerakkan para pemuda Timor untuk melapor dan mencegah kebrutalan tentara Jepang, khususnya dalam menggagahi para wanita Timor. Bahkan Cak Doko pernah berkelahi dengan seorang tentara Jepang yang mengganggu seorang wanita Timor. Cak Doko bersama Haakoro, Raja Amarasi, pada tahun 1944 diangkat menjadi anggota Sio Sunda Sukiyin atau Dewan Perwakilan Rakyat Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja, Bali.
Pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang menyerahkan bendera merah putih kepada kedua tokoh ini yang kemudian dikibarkan dalam upacara di lapangan Oepura. Pada waktu Jepang bertekuk lutut dan tentara Australia atau sekutu mendarat di Pulau Timor, Cakdoko bersama Tom Pello mengorganisir tenaga-tenaga nasionalis untuk menghadapi pemerintah reaksioner Belanda atau NICA bersama kaki tangannya yang membonceng pendaratan tentara sekutu. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, dalam sebuah rapat raksasa, beliau berpidato di depan penguasa Jepang dan rakyat Amerasi tentang perjuangan rakyat Timor untuk memperoleh kemerdekaan. Dan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, Jepang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kota Kupang kepada Dr. Gabeler, Tom Pello, dan Iha Doko. Iha Doko kemudian mendirikan dan mengetuai Partai Demokrasi Indonesia di Timor sebagai penjelmaan Perserikatan Kebangsaan Timor. Beliau turut aktif dalam menyelesaikan masalah pemulangan para Heiho dan Romusa yang umumnya didatangkan bala tentara Jepang dari Pulau Jawa. Karena kegigihan dan keteguhannya dalam memperjuangkan aspirasi untuk kemerdekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Gubernur Jenderal Van Mock menyebut Iha Doko sebagai ayam jantan dari Timor. Pada bulan November tahun 1947, menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur. Dalam kedudukan ini, ia bertentangan dengan Tom Pello dan menolak bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk apapun, dengan prinsip bahwa suatu perubahan dapat dibuat bila kita berada dalam lingkungan itu. Maka jabatan tersebut diterima Cakdoko. Pada tanggal 14 Maret tahun 1950, dalam Kabinet Anak Agung Gede Agung, Cakdoko diangkat sebagai Menteri Pengajaran Negara Indonesia Timur dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat, dan sering bertindak mewakili Perdana Menteri, berhubung Perdana Menteri sering meninggalkan Makassar untuk berkonsultasi dengan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam rangka pembubaran negara Indonesia Timur, Cakdoko bertugas sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Pengajaran Negara Indonesia Timur dalam Kabinet Likuidasi di bawah Insinyur Putuhena. Beliau sempat ditahan saat APRI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat dan menduduki kota Makassar, tetapi kemudian dibebaskan tanpa syarat. Beberapa jabatan penting di ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, ditolak Cakdoko karena ia ingin lebih membaktikan diri pada bidang pendidikan di daerah. Demikian pula desakan beberapa partai politik seperti Parkindo, PNI, dan lain-lain yang mencalonkannya sebagai gubernur pertama Nusa Tenggara Timur. Beliau tolak dengan alasan yang sama, yaitu ingin mengabdi di bidang pendidikan. Jabatan Kepala Inspeksi Pengajaran Sunda Kecil berkedudukan di Singaraja, Bali, beliau pegang sejak tahun 1950 sampai dengan 1958, dan sehubungan dengan pemekaran daerah dan terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 1958, Cakdoko diangkat menjadi Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kota Kupang, yang dipangkunya sejak tahun 1958 sampai saat pensiun di tahun 1971 dengan pangkat pegawai utama atau golongan 4D. Untuk jasanya dalam bidang pendidikan ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Sosial menganugerahkannya bintang sosial dengan gelar pahlawan pendidikan. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepadanya bintang Mahaputra Adi Pradana dan gelar pahlawan nasional kepadanya melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085/TK/tahun 2006 tertanggal 3 November tahun 2006. 3. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Herman Johannes atau yang akrab dikenal dengan sapaan Joe lahir di Desa Keka, Pulau Rote pada tanggal 28 Mei tahun 1912. Setelah setahun mengikuti sekolah Melayu di desanya, Joe meninggalkan tempat kelahirannya dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada ELS di Kupang, Pulau Timor. Herman Johannes kemudian berangkat ke Makassar untuk melanjutkan pendidikannya di Mulo dan kemudian melanjutkan ke AMS di Batavia. Berkat nilainya yang tinggi saat sekolah di AMS, Joe diberikan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool di Bandung pada tahun 1934 yang baru dapat diselesaikannya pada tahun 1946. Semasa kuliah inilah Joe mulai mengasah kemampuannya dalam menulis karangan ilmiah. Tulisan-tulisannya selalu mendapat perhatian besar dan pujian dari pimpinan fakultas dan kalangan akademisi, hingga akhirnya lolos seleksi untuk dimuat dalam majalah The Engineer in Netherlands, India, dan akhirnya mendapat penghargaan dari Koninklijk Instituut van Ingenieurs di Belanda. Selain itu, Joe juga aktif berorganisasi bersama dengan Simon K. Tibuloji, Isa Kurudoko, Joseph Tole, dan Chris Ndaumanu. Herman mendirikan perkumpulan Timores Jongeren yang kemudian dirubah menjadi Perkumpulan Kebangsaan Timor atau PKT. Ini merupakan awal keterlibatan Herman Johannes dalam bidang politik yang kemudian akan mengantarnya menjadi salah seorang pendiri Partai Indonesia Raya dan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena pengetahuannya yang tinggi dalam bidang ilmu fisika dan kimia, Herman sering dimintai bantuan oleh para pemuda pejuang untuk merakit senjata api dan membuat detonator serta alat peledak. Kepiawaiannya dalam persenjataan akhirnya menarik perhatian markas tinggi tentara di Yogyakarta, yang kemudian memerintahkannya untuk segera datang ke Jogja guna membuka dan sekaligus memimpin sebuah laboratorium persenjataan. Untuk tugas tersebut, Herman diangkat sebagai anggota militer dengan pangkat mayor. Melalui inilah akhirnya Joe semakin dalam berkecimpung di dunia militer. Ia pernah berperang bersama Letkol Soeharto. Pada tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, Joe melepaskan seluruh jabatan dan pangkat kemiliterannya dan kembali mengabdi di bidang pendidikan. Setelah pensiun, Joe sempat dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Muhammad Nasir. Herman Johannes meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1992 karena kanker prostat. Pada tahun 2003, nama Herman Johannes diabadikan oleh keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada atas prakarsa Ketua Alumni Erlangga Hartarto menjadi sebuah penghargaan bagi karya utama penelitian bidang ilmu dan teknologi, yaitu Herman Johannes Award. Sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 1996, nama Herman Johannes diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya bagi kelompok hutan Sisinemi Sanam seluas 1.900 hektare di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Profesor Herman Johannes juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan kampus UGM dengan Jalan Solo dan Jalan Jenderal Sudirman di kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa jabatan penting yang pernah diemban Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Dosen fisika
Sekolah Tinggi Kedokteran Salemba, Jakarta pada tahun 1943. Lektor Sekolah Tinggi Teknik STT Bandung di Yogyakarta tahun 1946 sampai 1948. Maha Guru STT Bandung di Jogja Juni 1948. Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1951 sampai 1956. Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam UGM Yogyakarta 1955 sampai 1962. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1962 sampai 1966. Koordinator Perguruan Tinggi Koperti DIJ Jawa Tengah 1966 sampai 1979. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tahun 1945 sampai 1946. Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi tahun 1950 sampai 1951. Anggota Dewan Nasional 1957-1958. Anggota Depernas Dewan Perancang Nasional 1958 sampai 1962. Anggota Dewan Pertimbangan Agung 1968 sampai 1978. Kepala Laboratorium Persenjataan Markas Tertinggi Tentara Republik Indonesia Yogyakarta tahun 1946. Atas jasa-jasanya tersebut, Herman Johannes menerima beberapa penghargaan seperti Bintang Gerilya tahun 1958, Satya Lancana Perjuangan Kemerdekaan tahun 1961, Satya Lancana Wirakarya tahun 1971, Bintang Mahaputra 1973, Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia 1981, Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1991, dan Pahlawan Nasional pada tahun 2009. Wajah Profesor Herman Johannes diabadikan pada uang koin Rp100. Nah, itulah profil singkat 3 putra Nusa Tenggara Timur yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara berupa gelar pahlawan nasional. Kami mohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan dalam penyajian kami. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.